Tapi gambar keempat itu bukan hanya untuk Prabowo, jangan kepedean juga gitu loh. Survei ini untuk gambaran semua calon gitu loh. Bahwa hari ini misalnya hasil kemarin itu hari ini Prabowo 48, jangan merasa pede itu untuk Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi bersama saya Dedang Sugiarto di Jejak Cibatu edisi podcast. Pada podcast kali ini kita kedatangan para tamu istimewa, dan pada podcast kali ini adalah podcast yang istimewa dan khusus untuk kita bahas. Alhamdulillah pada saat ini di studio kami sudah hadir para narasumber yang sangat kompeten, dan juga beliau-beliau ini adalah salah satu aktivis juga. Kita hari ini akan membahas seputar isu-isu yang berkembang sekarang, yaitu isu-isu yang kaitan dengan vertikal ya. Bersama ini sudah hadir yang pertama adalah Haji Deddy Jamaluddin SHI, kemudian juga Pak Asep Suparman SPD MSI, dan di depan saya ini sudah ada pengamat kita, pengamat politik Pak Aib Saifuddin SAG. Kita sapa semuanya. Assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan di aktivitas yang sangat padat ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Alhamdulillah nih sahabat, kita ngobrol bersama para narasumber kita. Beliau ini adalah Pak Asep Suparman SPDI MSI ini, salah satu calon anggota Dewan Provinsi Radio 14 dari Partai Golkar. Kemudian di depan saya juga Pak Haji Deddy Jamaluddin SHI, ini juga sama calon anggota Dewan DPR Provinsi dari Partai Nasdem. Dafil Jabar 14 sama berarti ya? Ya, kompetitornya. Dan sekarang nih Pak Aib juga seorang pengamat politik ya. Beliau juga dulu pernah mencalonkan ya. Ya. Mantan caleg. Oke, sebelum kita membahas pada pokok permasalahannya, tolong dijelaskan dulu dong aktivitas dan identitas dari Pak Asep dulu. Terima kasih Pak Bos. Saya Asep Suparman. Tadi sudah disebutkan, saya asli Perjuangan. Sejak SMA saya di Bandung dan ingin menetap di Bandung. Caranya adalah mendapatkan istri orang Bandung. Orang Bandung. Iya, betul. Ternyata salah. Istri yang saya dapatkan adalah orang Cisewu. Dapat lagi. Aktivitas saya ngajar di bidang komunikasi. Kemudian saya juga berbisnis di bidang pertanian, karena disesuaikan dengan latar belakang akademik saya di pendidikan dan pertanian. Karena saya telah melanjutkan sekolah di IPB di Bogor. Kemudian saya sejak kuliah jadi pimpinan mahasiswa, juga jurusan sertifikat universitas. Apabila saya juara mengkaji jurusannya di tingkat nasional juara 3. Luar biasa. Bidang pendidikan ya. Kemudian saya pernah jadi ketua UKP, kemudian bersama Reformasi seluruh Jawa Barat. Kalau soalnya rada dikeraskan. Baik. Kemudian saya hari ini adalah wakil ketua bidang media dan penyiaran di BPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat. Ya, alhamdulillah ini saya ditugaskan di kampung sendiri. Ingin punya cita-cita membangun kampung sendiri, jangan kampung orang lain yang saya gedekan. Kampung sendiri kita harus kita gedekan, harus kita harumkan. Ya, itu barangkali aktivitas saya. Oke.
Terima kasih, itu adalah selain pandang dari profil Pak Asep Suparman, SPD MFC. Sekarang profil Pak Haji Dedi Jamaludin, silakan. Ya, terima kasih Pak Dadang. Langsung saja, saya Dedi Jamaludin tadi sudah dibacakan Ya. oleh Pak Dadang. Selanjutnya, saya di Garut asli lahir, Betul. tumbuh pendidikan juga di Garut sampai S1. Sekarang sama sedang berjuang. Ya, sedang berjuang. Menuju 2024. 2024, ya, ya. Februari 2024. Saya salah satu kontestan untuk menjadi salah satu calon wakil rakyat dari Partai Nasdem ke provinsi. Ya, Jawa sama berarti ya. Sama, ini kompetisi Ya. Alhamdulillah. Kebetulan sama-sama nomor 2. Nomor 2. Dari total nomor 2, saya dari Nasdem Nomor 2. Ya. Alhamdulillah. Aktivitas saya bisnis juga. Dulu sempat aktif di pendidikan, sempat mengajar juga. Nah, sekarang lebih concern ke bisnis. Saya bisnis di properti. Dadang. Iya. Itu saja. Oke. Perkenalan. Terima kasih. Kemudian kita pengamat politik nih, Pak Saifuddin. Silakan sedikit aja di profilnya, nanti kita akan supaya tidak terlalu panjang. Silakan sedikit Iya, aja. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama Aib Saifuddin. Aktivitas keseharian saya ngajar Ya. sebagai guru di 4 sekolah. Kemudian saya pun alhamdulillah aktif di jurnalis. Ya. Dan saya adalah mantan caleg. Tahun Tahun kemarin 2019. Nah, sekarang saya fokus ke pendidikan. Jadi tidak berpolitik praktis lah. Tapi insya Allah pribadinya sangat mendukung agar pemilu sukses tanpa ekses. Amin. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Kita coba sekarang ini tema kita hari ini, kita mencoba di tataran bawah ya, artinya di tataran lokalan. Kalau saya berbicara lokalan, kenapa? Karena di pusat juga sama, kita ingin berbicara lokalan mengenai isu yang sekarang terjadi. Yang pertama, saya ingin visi-visi masing-masing nih, saya pengen tahu nih. Ini jargonnya dari sebelumnya maaf ya, harusnya hari ini tuh ada satu narasumber lagi. Karena narasumber hari ini tidak hadir, Pak Dera ya, itu mewakili dari partai dari PDIP ya. Nah sekarang saya ingin tanya dulu nih dari perwakilan dari Golkar ini yang mewakili bahwa jargonnya capresnya ini seperti apa dan bagaimana. Soalnya nanti kita di sesi berikutnya ada sesi debat. Silakan dari Pak Asep dulu mengenai visi dan misi Pak Asep sebagai nanti calon legislatif dan nanti bagaimana ke depannya. Baik. Saya punya misi berdasarkan kebutuhan yang disesuaikan dengan daerah yang memang saya serap dari isu-isu yang berkembang di masyarakat Kabupaten Garut. Khususnya saya punya program unggulan adalah tadi saya ingin mempercepat proses pemekaran Kabupaten Garut Selatan dan Utara. Betul. Kemudian yang kedua, saya program Garut harus memiliki peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan UPM ya, yaitu dengan cara pendirian sekolah perguruan tinggi yaitu yang berbasis vokasional untuk umum ya, politeknik dan universitas tinggi. Kalau mungkin bisa ada kursi ada tempat di Bandung, mungkin yang paling rasional adalah politeknik negeri. Politeknik negeri itu salah satu yang diagungkan sama Pak Asep. Ya, karena saya melihat di situ nanti program-programnya itu diantaranya adalah pengembangan terhadap potensi di daerah Garut ini adalah jago kuliner gitu ya. Nah, jurusan-jurusannya atau program studinya harus disesuaikan misalkan dengan teknologi pengolahan tanah. Kalau kita merujuk pada perkembangan kuliner sekarang ya, seblak itu dari mana? Itu sebenarnya dari Garut. Asli Garut ya. Asli Garut itu dari Garut. Ya kalau dodol udah jelas ya. Itu brandingnya itu diambil oleh Bandung karena sebagai ibu kota.
Oke, saya potong dulu. Sekarang giliran ke Pak Dedi. Ya, kalau visi caleg, saya pernah mengeksplor ya, memberikan penjelasan di media online Priangan. Kebetulan Pak F. Di sini saya mengupas sedikit saja bahwa misi pencalegan calon wakil rakyat tentu ada tujuan. Tujuan utamanya adalah bagaimana kita berkontribusi atas pembangunan Kabupaten Garut dari berbagai aspek. Salah satunya tadi pembangunan di bidang sumber daya manusia. Terus yang kedua, infrastruktur. Yang ketiga, bagaimana peningkatan penguatan UMKM. Nah itu misi. Jadi ada tiga poin. Berarti intinya sama-sama Jadi saja. intinya mempercepat bagaimana Garut yang hari ini sebagai kabupaten tertinggal, nah ke depan dengan banyaknya hadirnya para calon wakil rakyat baik tingkat provinsi atau nanti pusat yang asli dari Garut itu membantu mempercepat proses pembangunan. Berarti sama-sama intinya dari Pak Asep sendiri itu adalah untuk mempercepat juga pembangunan ya. Ya sama-sama karena kita memiliki daerah yang ya notabene masih kurang ya, harus kita cepat tingkatkan. Ini menurut pengamat Pak Ayat nih gimana nih? Ya, dari mereka berdua ini gimana nih? Saya cukup memberikan apresiasi ya. Ya saya selaku pengamat, selaku jurnalis, kok aneh gitu lah. Kita diberikan waktu, ruang, dan tempat untuk tampil di acara Jejak Cibatu ya, dan acara Kutang. Mereka pada nggak mau. Jadi bagaimana dia mau memperjuangkan aspirasi rakyat untuk tampil aja mereka takut gitu lah. Jadi saya ucapkan terima kasih ya kepada Pak Asep dan Pak Dedi Jamaludin yang siap akan untuk berdebat tentang capres ya. Karena itu mungkin satu aja pertanyaan gitu lah. Pak Asep saya tunjukkan. Kenapa Golkar legowo gitulah untuk mendukung Gibran? Nah ini silakan. Silakan itu dari pengamat. Nanti kita coba kita kolaborasi. Bagaimana menurut Pak Asep kenapa Prabowo ini mencalonkan Gibran? Ya kalau dari kacamata kita ya, itu kenapa Golkar mendukung Gibran? Ya kalau saya jawab itu yang lebih menguntungkan bagi Golkar. Menguntungkan bagi Golkar. Dalam segi apa itu? Ya dari sisi pengaruh elektabilitas orang tua. Ya karena apa? Jargon Pak Prabowo Gibran itu kan melanjutkan program atau melanjutkan keberhasilan yang sudah digapai atau sudah dicapai oleh Pak Jokowi. Itu kan jargonnya itu melanjutkan. Tingkat kepuasan Pak Jokowi itu hari ini 80%. Sudah selesai. Begitu. Kalau kita daripada kita paksakan misalnya kita punya kader ya internal Golkar, ya itu akan babak belur, ya kita berhitung. Itu rasionalnya adalah kenapa harus mendukung Gibran? Ya itu calon yang sangat menguntungkan bagi Golkar. Coba menurut dari pengamatan Pak Dedi gimana? Ya sebenarnya kan keputusan yang tahu kenapa kemudian memilih Gibran atau mengusung Gibran tentu partai koalisi yang ada di Prabowo. Tapi kita dalam pandangan sebagai di pasangan Pak Anies dan Muhaimin, saya melihat hadirnya Gibran menjadi wapres tentu ini kan bisa dibaca sebagai upaya lah kalau isu yang berkembang hari ini ya, yang ramai ini kan bagaimana cawe-cawe kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaannya. Dikarenakan kan kita bisa lihat indikatornya. Ini kan intinya gini, bagaimana setelah Pak Jokowi pertama menawarkan perpanjangan jabatan, pengunduran jabatan itu kan semua ditolak. Intinya kemudian larinya adalah bagaimana kekuasaan ini tetap berkelanjutan. Maka memilih Gibran saya rasa itu adalah pilihan Pak Jokowi ataupun partai koalisi yang ada di situ melalui partai koalisinya untuk bagaimana kekuasaan yang hari ini dipegang jangan sampai jatuh ke tangan. Jadi kekuasaan itu tetap, apakah kekuasaan itu ingin dilanjutkan? Ya, jadi gini Pak, kita berpartai
ya berpolitik untuk mengejar kekuasaan. Mana ada partai yang ingin memberikan kekuasaannya. Bodoh sekali begitu kan. Tetapi kenapa Pak pada saat ini kan elektabilitas kemudian juga dari seorang Gibran ini, karena kan pada saat waktu lobby itu kan mereka seperti ini, kenapa sekarang pilih Gibran? Karena tadi mungkin. Ya, jadi gini, banyak faktor yang mempengaruhi pilihan partai itu terhadap seseorang. Misalkan Nasdem ya memilih Anies sebagai calon presiden, itu kan punya pandangan lain ya gitu, karena mungkin harapannya adalah ada efek efek just ya yang bisa diperoleh, seperti halnya ketika PKS itu mendulang suara menjual Prabowo pada tahun 2019 dengan rian suaranya signifikan. Di Jawa Barat Prabowo menang, PKS di mana-mana menang. Ya di Bandung Barat, di Depok itu. Karena apa? Faktor menjualan Prabowo. Itu sebenarnya sekarang kan Nasdem juga sama. Menjual Anies, mudah-mudahan ayah berkah. Gitu. Aman ada efek. Ya. Dari efek nih. Kita bicara efeknya. Ya kalau Pak Asep kan melihatnya dari aspek bagaimana calon ini memiliki efek politik gitu. Tidak melihat pada bagaimana partai ini mendorong proses kepemimpinan mencalonkan seorang presiden. Nah ini saya rasa benar bahwa setiap partai yang mengusung yang punya calon presiden pasti dia memiliki efek elektoral dari yang diusung. Tapi yang jauh lebih penting adalah siapa yang diusung, itu juga penting. Bahwa kekuasaan ujungnya iya, tapi proses orang meraih kekuasaan itu juga harus kita kritisi gitu. Apalagi dalam kita sistem demokrasi ya. Demokrasi itu kan menjamin seluruh punya hak warga negara berhak. Terus tanpa ada intervensi kekuasaan atau cawe-cawe. Jadi persoalan tadi bahwa Nasdem mengusung Pak Anies bukan hanya soal bagaimana ingin meraih kekuasaan, bukan. Atau misalnya kenapa ingin supaya ada efek elektoral, bukan hanya itu saja. Nasdem melihat bahwa ada dalam diri Pak Anies yang substansial, yang ini punya gagasan ke depan, punya pikiran, punya keinginan kuat lah dari sosok Pak Anies untuk menjadi salah satu presiden ke depan. Ya, ini dari karena jatuhnya adalah Pak Anies nih. Sekarang menurut pengamat Pak Adli, kan antara sekarang Pak Anies kemudian ini kalau lebih menarik sebenarnya ada satu lagi yang mewakili dari Pak Ganjar nih ya, karena ketidakhadiran. Nggak apa-apa, tapi sekarang saya coba dulu. Menurut pengamat Pak Adli, ini kan tadi menjagokan Anies, seorang Anies juga sekarang dari seorang Prabowo dan Gibran. Ini apakah di sana ada cawe-cawe kecurangan? Kalau saya melihat wajar dan pantas lah yang namanya partai koalisi mendukung jagoannya. Tapi saya melihat prosesnya gitu lah ya. Ada peribahasa undang-undang dibuat untuk ditaati. Ya. Tapi kenapa undang-undang sudah jelas bahwa persyaratan menjadi presiden atau wakil presiden itu 40 tahun, kok tiba-tiba ada atau? Nah, itu jadi tanda tanya gitu lah. Itu untuk Pak Asep nanti tolong dijelaskan. Nah, sekarang untuk Pak Deddy Jamaluddin ya. Nasdem itu mengusung tema perubahan. Tapi kenapa kok ngambil Muhaimin? Kan Muhaimin itu adalah daripada koalisi Jokowi, tetap itu melanjutkan. Tolong dijelaskan itu aja. Berarti Pak Asep dulu ya. Silakan Pak Asep dari pengamat nih tadi. Jadi sebenarnya bukan persoalan cawe-cawe atau apa ya. Yang kita kejar adalah bagaimana keberlanjutan pembangunan di negara ini. Kita sudah mengalami stagnan ketika zaman Orde Baru ke zaman reformasi. Itu ada stagnan. Kita dihilangkannya GBHN gitu. Sehingga pola pembangunan itu tidak terarah. Itu hanya dibantu dengan RPJMD ya, atau di daerah. Kalau dulu kan ada Pulita jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, ini
negara itu tidak cukup 5 tahun, tidak cukup 10 tahun. Kalau misalnya sekarang kepala desa saja menuntut 9 tahun, dan memang itu dalam anatomi pembangunan itu bisa mencukupi ketika orang itu bisa memimpin di antara waktu itu. Benar. Untuk ini yang banyak adalah undang-undang yang sudah ada ini. Kenapa? Jadi begini, kita kan sudah terbiasa dengan hal seperti itu ya. Jangan dibiasakan, Pak. Bukan masalah. Bukan. Ini kan undang-undang sudah kenapa ada ataunya lagi? Iya. Harus dijelaskan. Karena kan ini yang mengajukan ke MK itu adalah salah satunya juga ingin menjatuhkan batas usia. Kan begitu. Kenapa itu tidak diperdebatkan? Ada yang menggugat bahwa usia maksimal presiden itu 70 tahun. Itu kan ingin mencegah. Bagi kita ini dari alam demokrasi biasa saja. Ada yang mengusulkan kelompok masyarakat di bawah 40 tahun, ya sah-sah saja. Gitu. Yang menolak juga yang 70 tahun, sah saja diterima oleh MK pelaporannya gitu ya. Jadi kenapa tidak diperdebatkan harusnya no? Kenapa usia yang 70 tahun mesti dipenggal gitu? Sementara Pak Prabowo umurnya sekarang udah 72 tahun misalnya. Gimana? Ya, tadi saya menjawab dulu dari Pak Aib soal Pak Anies ya. Satu jelas kalau Pak Asep dengan Presiden Prabowo dan koalisinya mengusung keberlanjutan pembangunan. Kalau kita perubahan, hakikatnya perubahan itu tidak berarti tidak melanjutkan pembangunan. Perubahan itu sesungguhnya kan satu keniscayaan. Apa maksudnya keniscayaan itu? Jadi kita kan proses alamnya pasti harus ada perubahan. Perubahan apa yang diinginkan gitu kan? Hal yang sederhana. Kalau tadi bicara soal kepuasan misalnya bahwa Jokowi hari ini disurvei puas, ya. Tapi kan turunan dari pertanyaan-pertanyaan berikut yang faktual di masyarakat, kita sebagai caleg sama nih, sering turun ke masyarakat, harusnya dibuat detail lagi, coba ditanya ke masyarakat. Gimana kondisi hari ini soal pupuk aja pertanian? Langka atau tidak langka? Susah atau tidak susah? Saya nanya ke orang tua, nanya ke beberapa petani, dibandingkan bagaimana mereka akses mendapatkan pupuk hari ini. Kan sekarang kesusahan untuk mendapatkan pupuk. Sudah diatur dengan kartu, pupuknya juga susah. Itu dari salah satu aspek. Kedua soal harga, jelas minyak kita sudah ada kenaikan, beras kebutuhan pokok ada kenaikan. Terus jadi harga-harga pokok ini udah melambung kan. Terus kesempatan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan itu sekarang jelas susah. Maka perubahan itu maksudnya adalah bagaimana ke depan harga murah, sederhananya begitu. Pupuk tidak langka, lapangan kerja mudah didapat. Jadi ini kan tetap membangun juga gitu kira-kira. Itu kan perubahan ya menurut daripada Pak Anies ya. Tapi kan dari Prabowo juga mungkin sama saja. Sama. Tapi apa yang perbedaannya? Kan di sana perubahan, di sini melanjutkan. Apakah ada perubahannya dengan kelanjutannya itu? Ya jelas kan, beda, ada istilah begini Pak, beda kopi beda masakan ya. Tidak mungkin misalkan nanti Pak Jokowi ini akan sama persis dengan Pak Prabowo saat menjadi presiden dan begitu. Yang jelas kan kita jangan terjebak dengan narasi ada jargon perubahan. Kalau kita tanda kutip ya, jargon perubahan itu kan merubah secara evolusioner begitu. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang itu jelek gitu. Yang sementara ya di Amin itu kan ada 2 partai pengusung juga, partai koalisi di Pak Jokowi. Jadi absurd menurut saya. Yang sebenarnya itu yang lebih pas dan jargon perubahan itu ada di PKS. Begitu. Yang sekarang kan antara Nasdem dan PKS berebut pengaruh. Bagaimana caranya elektoral Anies ini bisa direbut oleh 2 partai ini? Gitu kan, berebut juga ini kan. Gitu. Nah sekarang kan kenapa? Kok Gibran terus yang diserang gitu ya? Kenapa Prabowo tidak diserang? Bukan, capres-capres yang lain, cawapres ya cawapres ini nggak diserang. Pak Muhaimin juga bermasalah banyak, nggak diserang terang. Ada apa ini kan gitu? Nah dulu tidak banyak menyerang Pak Maruf Amin. Mungkin karena gini Pak, karena kan kalau Gibran itu dari kalau yang saya lihat diamati dari hasil undang-undang yang menurut mereka ada yang cacat hukum.
ini menurut karena kan sudah diputuskan yang tadi pengamat Pak Ayat dikatakan itu sudah diketok pasti ada alurnya. Ya. Nah mungkin mereka menyoroti hal itu. Ya, seperti begini Pak, saya jawab ya. Kenapa? Kalau kita mencalonkan ya kan, minimal kan pendidikan itu apa? S1 ya. Atau SMA ya? SMA. Presiden SMA. Ya, SMA. Gitu ya. Masuk jadi dosen harus S2. Itu kan batasnya. Kenapa presiden itu harusnya doktor? Misalnya begitu. Paling tidak S2. Ini kan ada kepentingan pada saat itu memasukkan Ibu Mega. Ya. Gitu kan. Ini kepentingan semuanya. Oh, lolos itu dulu memasukkan yang asalnya S1 menjadi SMA. Ya, betul. Karena disesuaikanlah. Dulu itu kalau tidak salah batas pendidikan itu untuk caleg itu kan S1 gitu kan. Nah karena ada faktor ingin memasukkan Bu Mega sebagai capres sehingga dirubah undang-undang itu jadi SMA. Nah kita harus setback, makanya saya bilang tadi hal-hal seperti ini kita sudah biasa gitu. Tingkat atas itu sudah hal biasa. Kita pernah di KNPI saya ya 2 periode di bidang organisasi udah hal biasa. Ingin menjaga Pak Ayat mau calon apa nih kekurangan Pak Ayat, bikin aja itu ada RT-nya begini sehingga begitu masuk mentah. Dan udah biasa Pak ini bermain. Ya. Gimana? Jadi gini, kalau bicara aturan memang kalau perspektif Pak Asep barusan ini kan menyederhanakan bahwa seolah ini game itu kan ada aturan. Aturan itu ya saling ini aja lah, apa namanya itu, siapa orang yang bisa memasukkan kepentingan di aturan itu. Nah, kalau dalam pandangan kita bukan hanya soal aturan undang-undang yang tadi seolah ini biasa dulu syarat capres SMA karena ingin masukkan Bu Mega. Tapi kalau saya melihatnya gini, persoalan Gibran jadi wakil Prabowo satu persoalan tadi abnormal lah kelahiran dia lah soal begitu kan, abnormal ini yang persoalan. Abnormal itu menurut siapa itu? Pandangan kita dan pandangan masyarakat. Terus yang kedua, tapi belum tentu kan abnormal menurut dari pendukung dari Prabowo. Oh iya jelas, tadi kan sudah dijelaskan. Nah, dalam pandangan kita ini jelas bahwa ini adalah kepentingan yang jadi persoalan itu kan undang-undang dirubah untuk satu kepentingan, satu orang pemikiran. Terus yang kedua, kita melihat bahwa di tengah gitu kan, ini bicara kalau kita sepakat soal bagaimana pembangunan ke depan itu mutu SDM, sumber daya manusia itu ada dari aspek IPM dan lain-lain, itu kan Wapres juga harus mencerminkan itu gitu loh. Ada ribuan orang kader muda, ada ribuan para politisi, ada ribuan orang yang berjuang gitu kan untuk menjadi seorang wakil rakyat, pemimpin di bangsa ini dan punya kualitas luar biasa. Ini tiba-tiba ada calon wakil presiden nih kan, luar biasa, presiden yang track recordnya kita jelas, kita bisa lihat kalau bukan anak presiden tidak mungkin dia menjadi wapres gitu kira-kira. Jadi faktor yang paling utamanya adalah bukan soal tadi itu saja. Kalau dia bukan anak presiden, saya yakin dia tidak akan jadi wapres. Karena kalau misalkan mutunya gitu kan nanti kita uji dengan pemuda seusianya, anggap saja. Saya rasa secara fair bisa dilakukan melalui kalau proses seleksi P3K atau PNS saja kan sekarang ada CAT gitu kan. Saya rasa kalau melalui proses itu saya belum tentu juga lolos gitu kan. Ini jadi kan ini ada keistimewaan yang di persoalan kita tuh ada perlakuan istimewa kekuasaan terhadap proses pencawapresannya Gibran. Itu yang jadi persoalan. Ya pada prinsipnya mungkin kita kembali pada aturan kan tadi ya. Jadi ya politik adalah kepentingan. Nah, tapi jangan karena kepentingan kemudian menghalalkan segala cara. Kalau saya melihat seperti itu. Ya. Menghalalkan segala cara kenapa? Karena ya tadi. Ya bisa jadi kan aturannya sudah jelas 40 tahun tiba-tiba karena ada Anwar Usman akhirnya ditambah kalimat gitulah kan itu. Ini kita coba untuk kemarin kan kita dengar bahwa debat cawapres itu akan ditiadakan, tetapi kan sekarang bakal jadi kan. Itu apakah ada penyebabnya? Saya kira begini, itu
kita orang media Pak ya. Oke. Itu sebenarnya pancingan yang dilakukan oleh lawan politik agar ini supaya ramai kan gitu. Nah, sebenarnya tidak ada wacana debat cawapres itu dihilangkan. Tidak ada itu. Justru yang pernah mengusulkan itu dari kubunya itu, dari kubunya Amin kan, si ibu siapa tuh? Ya. Itu cuma dipelintir saja oleh media sehingga seolah-olah bahwa yang mengusulkan itu debat cawapres itu dari nomor 2 karena ya serangan tadi terhadap Gibran itu luar biasa. Perlu diingat ini, ketika Jokowi mau mencalonkan dulu, itu orang banyak meragukan kemampuannya, banyak orang mencibir, banyak orang yang menyinyir. Nah, kalau saya punya pandangan, semakin banyak orang yang menyinyir, semakin banyak orang yang mencibir, justru disitulah orang Allah mengangkat harkatnya. Begini Pak, kita harus belajar Pak dari negara-negara yang sudah maju, gitu. Perdana Menteri Finlandia usianya berapa? Tahu nggak? 32 tahun Pak. Perdana Menteri. Tapi dia punya kapasitas. Nah, Gibran kan baru 2 tahun juga belum beres wali kotanya. 5 tahun Pak. 5 tahun. Belum. Wali kota belum tamat. Mau habis kan ini sekarang Pak. Tetapi gini Pak, itu kan menurut pandangan Bapak, belum tentu menurut pandangan yang itu. Silakan. Harus bandingkan juga Pak. Ketika Khalifah Utsmaniyah merebut ini Konstantinopel, berapa usia Al-Fatih pada saat itu? 21 tahun Pak. Benar nggak? Sehingga mengubah sejarah peradaban Islam di dunia sampai tahun 1924 itu menguasai Eropa, menguasai Asia, Afrika, termasuk Mekah sendiri dikuasai. Karena apa? Kepentingan masalah ini, ada teori kepemimpinan Pak ya. Lahirnya seorang jadi pemimpin itu ada 2. Yang pertama adalah dari sekolah, yang kedua adalah genitas. Nah saya kira Bu Mega jadi presiden, jadi pemimpin, ada gen itu dari Soekarno. Benar nggak Pak? Saya kira kalau sekarang Gibran jadi pemimpin wajar, presiden bapaknya. Wajar. Gini Pak, gini nih. Jadi kita harus jangan temanya gini, bukan soal usia. Bukan soal usia. Kalau soal usia kita sepakat bahwa usia melakukan perubahan, bahwa banyak para pemimpin melakukan perubahan di usia. Jadi bukan persoalan usianya. Tapi proses, ada privilege, ada keistimewaan yang diberikan terhadap Gibran. Itu yang jadi persoalan. Kalau soal usia kita sepakat bahwa Jadi gini, kalau sejak awal misalnya gini, undang-undangnya mengatur bahwa usia capres, undang-undangnya mengatur misalnya pernah punya pengalaman seperti yang sudah diputuskan, itu nggak masalah sih sebenarnya. Tiba-tiba sejalan dengan usia Gibran, terus dia berkembang nggak masalah. Tapi kan ini ada proses di mana ada aturan yang belum pas untuk seorang Gibran, kemudian dibuatlah menjadi pas. Itu yang bersoalan. Jadi soal usia kita sepakat bahwa usia itu tidak menjadi persoalan gitu untuk memimpin. Clear soal itu. Ya. Instruksi ini. Terus yang tadi belum dijawab dulu. Ini satu dulu, Pak. Ya. Satu dulu. Nah, terus yang kedua soal kepemimpinan, leadership misalnya. Bahwa seorang George Bush saja kan ketika George Bush senior presiden memang ada kemudian bicara tadi. Berikutnya George Bush junior lagi jadi presiden Amerika. Tapi prosesnya kan tidak setelah George Bush senior kemudian jadi ke junior, ada proses dulu dong. Ini ada ada tahapan. Tidak dilakukan ketika George Bush senior sedang berkuasa. Apakah misalnya bisa dilakukan ketika George Bush senior jadi presiden langsung diangkat anaknya? Bisa saja. Cuman kan ini ada proses demokrasi yang akan terhianati. Oke, saya garis bawahi. Kalau usia itu sepakat ya, yang tadi Pak Asim juga terangkan itu adalah mengenai kematangannya. Tapi yang digarisbawahi adalah prosesnya ini. Ya, lagi-lagi begini Pak, politik itu upaya ikhtiar mencari kekuasaan. Kan begitu. Jadi kita jangan hitam putih Pak dalam politik itu ya. Oh ini adalah Gibran masuknya itu prosesnya haram. Toh dalam undang-undang diperbolehkan. Setelah MK diputuskan ya harus
mengikuti semuanya dong, begitu. Nah, kalau misalnya di MK-nya itu kan ada saudaranya, itu kan ada kepentingan, Pak. Ya ini yang tidak bisa dihindari, Pak, gitu kan. Perjalanan gini, persoalan ini muncul, mana yang duluan? Apakah saudaranya itu, pamannya itu masuk duluan atau belakangan, kan begitu. Kalau misalkan begini, ini ada masalah pengajuan ya, atau apa namanya istilahnya itu ke MK itu gugatan. Baru dimasukkan saudaranya, itu baru, Pak. Kalau ini kan pamannya itu sudah lama di MK gitu. Lalu ada muncul ini kan yang dipersoalkan oleh publik itu adalah masalah usia. Kan begitu. Toh usia juga tetap 40. Ya, ada. Benar kan? Ada kalimat berpengalaman. Iya, nah ada atonya itu. Ya semua orang kecewa semuanya. Nah itu. Jadi kan semua orang beranggapan bahwa Gibran itu dengan lolosnya ya itu tadi. Jadi padang gini, saya potong sedikit. Kita gini dulu. Jadi persoalan Gibran itu sebenarnya nanti diskusinya tuh akan ada diskusi pada persoalan substansi soal pemilu. Pemilu itu kita sepakat bahwa pemilu itu harus jujur, fair ya, dan adil, terbuka. Nah, karena prinsip dasar pemilihan umum itu harus jujur, fair, terus harus adil, maka tidak ada satupun tidak boleh melakukan intervensi, melakukan kecurangan, melakukan manipulasi dan lain-lain. Nah, hadirnya Gibran sebagai wapres dengan proses yang seolah-olah dalam tanda petik gitu kan, dalam tanda petik merubah aturan yang ada. Ini kan sebentar dulu Padang, harus selesai. Ini seolah-olah ini menjadi pertanda awal. Pertanda awal akan adanya pemilu tadi tidak jujur, adil. Pertanda awal nih. Kenapa? Karena suka tidak suka Gibran ini anaknya presiden gitu loh. Anaknya presiden. Yang dimana presiden punya otoritas, punya kekuasaan, punya instrumen negara, punya menguasai seluruh instrumen negara dari mulai TNI, Polri dan struktur lainnya, sehingga hadirnya misalkan Gibran menjadi wapres, ini salah satunya adalah soal tadi, ini pemilu menjadi tercederai tidak fair. Karena pertanda itu ada. Berarti menurut Anda curang? Jadi gini, ada tanda-tanda kecurangan gitu. Ada tanda-tanda. Apa tandanya tadi? Dari sejak proses awalnya saja ini sudah jelas. Ada kolusi lah gitu, persekongkolan, sehingga Gibran masuk di situ. Bagaimanapun lanjutannya, turunannya adalah ini kan mengkhawatirkan proses pemilu tidak jujur, adil dan transparan. Kenapa? Karena pertanda awalnya sudah jelas. Bagaimanapun ini adalah anaknya yang maju gitu loh. Oke, sebentar. Menurut Pak gimana Pak? Kan menurut dari kubunya Pak Amin ini ada tanda-tanda. Tapi menurut Pak Asep sendiri itu adalah sebuah hal yang biasa. Tapi kalau saya melihat karena ini sudah menjadi keputusan dan ini sudah mendapatkan nomor urut, saya ingin berpesan lah kepada KPU agar melaksanakan netralitas. Kepada pihak Polri pun agar netralitas. Ya, insya Allah kalau netralitas kita hasilnya akan fair. Ya, itu. Yang saya pertanyakan ini nih perubahan, tapi kok tiba-tiba mengusung menerima Muhaimin Iskandar yang itu adalah pelanjut itu. Ya, jelaskan itu. Ya. Jangan ada istilah sama-sama aja gitu lah. Perubahan tapi melanjutkan. Silakan. Gini Pak, perubahan itu kan pada dasarnya bisa dilaksanakan oleh siapapun. Satu. Jadi tidak terbatasi oleh tadi. Oh ini setelah koalisi ini tidak terbatasi itu. Perubahan itu universal. Perubahan itu milik siapapun. Termasuk sesungguhnya di koalisi Prabowo secara substansi kan melakukan perubahan gitu loh. Cuman kan tidak berani dinyatakan. Maka bahasanya keberlanjutan. Jadi tema perubahan ini sesungguhnya bisa dilakukan oleh siapapun. Nah, cuman orang hari ini karena ini terkait dengan kekuasaan, orang hati-hati gitu loh. Orang kemudian menjadi politis makna perubahan itu.
Padahal perubahan kan sejatinya dia akan netral gitu, bisa digunakan oleh siapapun. Nah sekarang terkait dengan misalnya perubahan tapi Muhaimin, menurut saya ini kan persoalan teknis kepemiluan, bahwa kalau misalnya kita memaksakan perubahan tapi kemudian tidak ada dukungan partai politik yang lain, kan tidak akan terjadi perubahan, Pak. Misalnya Nasdem mengusung Pak Anies, mengusung tema perubahan, sampai detik akhir misalnya tidak ada partai, hanya dengan PKS, saya rasa kan tidak akan terjadi. Maka harus ada pilihan taktis, politis, strategis, bagaimana menarik salah satu partai politik untuk masuk ke kita. Yang jadi pertanyaan itu kan sudah banyak wacana, bahkan akan ada paketan dengan AHY kan gitu, Demokrat. Tapi kok tiba-tiba seperti itu? Saya pun jadi tanda tanya besar gitu. Karena ada semacam setelah Surya Paloh ketemu dengan tertentu, tiba-tiba kok Muhaimin menerima. Betul. Gitu. Nah ini kan silakan. Dalam politik itu kan tentu kita perubahan ada strategis, taktik strategis. Bagaimana kita memenangkan kontestasi ini gitu. Nah, dalam pandangan kita bahwa ketika Muhaimin masuk dalam koalisi Pak Anies dengan Nasdem, ini menambah energi untuk meraih suara lebih banyak. Karena demokrasi walaupun ilmu sosial ujungnya adalah matematis, angka. Nah, kita menilai ada potensi kalau kita koalisi dengan PKB dengan Muhaimin, ini jumlahnya secara kalkulasi angka ini akan bertambah. Karena bagaimanapun basis dukungan PKB walaupun tidak otomatis NU, tapi ini kan jelas basisnya adalah Nahdlatul Ulama. Kita tahu bahwa Nahdlatul Ulama adalah terbesar ormas. Satu itu. Terus yang kedua, negara ini kan gini. Negara ini dibangun pondasinya oleh nilai-nilai nasionalis dan religius. Kita tidak bisa meninggalkan itu. Nasdem melihat bahwa negara ini pondasi dasarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa, jelas itu religius, dan juga kekuatan nasionalis. Nah, maka Nasdem kalau dengan PKB mengharmonisasi kekuatan itu, kekuatan nasionalis, kekuatan religius, dan ini ada pada diri Pak Muhaimin. Anda itu menguntungkan? Menurut saya sangat menguntungkan karena tadi basis-basis Nahdlatul Ulama, basis-basis PKB yang dulu tidak menerima Pak Anies sekarang kan sudah jelas. Tapi kalau di kubunya Pak Asep ini kan juga sama, ada basis-basis juga yang hampir sama dengan di PKB. Ini menurut Pak Asep gimana? Ya, jadi begini Pak, memang saya kira kalau koalisi di Nasdem itu koalisi abnormal secara ideologis. Abnormal tuh. Kenapa? Karena begini, kalau dibilang bahwa itu religius ada siapa gitu ya? Apakah itu indikasinya ada di partai? Itu atau di person. Kalau misalnya kita bilang Anies itu religius enggak sih? Gitu kalau saya. Anies itu religius enggak sih? Nah, gitu, moderat. Jawab lagi moderat katanya. Moderat. Kalau ya jadi absurd juga. Menurut saya yang moderat ya. Apa-apa. Begitu. Kalau misalnya disebut religius itu sama dengan Islami kan gitu. Apakah keluarga Pak Anies itu Islami? Gitu kan? Jangan terjebak oleh Pak Anies yang adalah asalnya dari Arab. Bukan itu, kan gitu. Nah, banyak juga orang Arab itu yang komunis kok. Enggak. Nah, di negara Arab sendiri itu ada yang paham komunis. Gitu, saya tidak mau menunjuk siapa ya. Oke. Jadi masyarakat kita jangan terjebak dengan bermuka asalnya dari Timur Tengah, ternyata itu adalah turunan Rasulullah. Enggak juga. Banyak kan zaman dulu itu kan ada Arab, berjajir Arab, ada dari Mesir ya, Egypt itu dari dari Lebanon kan gitu. Nah orang ini terjebak dengan narasi-narasi bahwa orang yang religius itu identik dengan orang Arab. Padahal zaman jahiliyah itu lebih jahat daripada orang. Jadi gini, Padang. Jadi gini, masuk tema kita belum ke personal ya. Betul. Tapi partai, kita bicara Nasdem ini jelas nasionalis basis dukungannya. Jelas. Kita bisa silakan survei lah. Pasti pemilih Nasdem itu adalah
basis dukungannya nasionalis. Maka kita cari basis dukungan yang religius. Selain ada PKS yang Islam perkotaan, nah kita butuh juga Islam yang lebih tradisional yang kuat di berbagai lapisan, terutama di basis-basis tradisional. Maka PKB mewakili itu. Nah soal sosok saya rasa kita sudah tidak boleh meragukan soal kemoderatan Pak Anies ya. Pak Anies justru paket komplit. Paket komplit itu apa artinya? Paket komplit. Tapi menurut itu jadi disuruh dia, maksudnya gini, dia lahir dari keluarga yang menurut saya dalam pandangan mata kita jelas dia sangat religius Islamiyah. Tapi pendidikan dia juga dia teruji dengan pendidikannya. Dia pendidikan PhD di Amerika. Dia juga pernah mengenyam pendidikan di Amerika. Maksud saya ini kan pandangan beliau saya rasa akan lebih seimbang. Karena tadi kalau bicara soal Timur Tengah, Pak Anies bukan lulusan Timur Tengah, dia malah PhD-nya kan di Amerika. Ini menunjukkan bahwa ini sangat terbuka cara pikirnya. Maka paket komplit itu adalah satu, dia mewakili mayoritas pemilih Indonesia yang Muslim yang tetap butuh, suka tidak suka butuh politisi calon presiden kita punya dukungan mayoritas Muslim. Maka Pak Anies itu jelas mewakili itu. Terus yang kedua, kita butuh pemimpin sosok yang nasionalis, punya pandangan kepentingan kebangsaan. Nah Pak Anies sudah tidak diragukan lagi soal itu. Gitu. Oke, menurut Anda ya. Sekarang gini, Pak. Ini sekarang kita kembali ke polling nih. Ya. Sebentar dulu, ini saya sedikit menanggapi tentang sosok ya. Saya berkeinginan gitulah. Mudah-mudahan ini talkshow ini bisa didengar oleh pengambil kebijakan ya, bahwa seorang pemimpin itu harus benar-benar teruji ya. Kita sebagai mayoritas umat Islam lah, saya menghendaki nanti pada saat debat capres yang sebenarnya itu ada semacam ya uji tes tentang bagaimana baca Al-Quran. Itu aja mungkin saya mah nggak usah banyak-banyak. Ya menurut saya sepakat saja, kan kita sebagai kaum muslim yang mayoritas di Indonesia gitu ya, gitu. Silakan aja gitu. Prabowo itu haji kok. Prabowo itu haji. Haji loh. Tidak takut, Pak. Saya harus biar ketahuan masyarakat tahu. Menurut pengamat Pak Ain itu harus diuji dengan tadi bacaan ya. Tapi menurut Pak Asep oke ya. Oke siap. Masalah. Mudah-mudahan KPU mendengar ya. Prabowo haji. Tapi haji tidak ada jaminan. Baca ini Pak, la baik Allahumma la baik. Masa nanti di haji diem? Oke, ini semakin menarik nih. Saya ingin kembali ke masalah polling nih saya. Kalau polling menurut survei. Ini survei menurut bapak-bapak ini silakan jawab masing-masing. Ini menurut di satu sisi surveinya Prabowo naik, dan sini juga ini down, ini naik. Coba pandangannya, Pak. Saya barangkali orang yang rasional Pak, pernah menjabat sebagai ketua badan litbang di Partai Golkar Jawa Barat. Saya konsumsi kita kan angka, hasil survei, hasil polling, hasil pengamatan, hasil penelitian segala macam, sudah terbiasa konsumsi saya. Dan hari ini, bukan hari ini ya, 2 minggu yang lalu saya sudah baca hasil survei dari independen Pak ini untuk mengamati kepentingan adalah investasi di Indonesia. Itu yang dilakukan oleh lembaga survei dari internasional, dari Amerika, dari Jepang, dari Hong Kong. Itu, dan semuanya ketiga lembaga internasional tersebut itu memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Gitu. Nah, itu bukan rekayasa lagi. Itu real Pak. Dan itu ya, walaupun memang kita sedang berikhtiar bagaimana caranya agar anggaran untuk pemilu itu dipangkas supaya tidak masuk kepada wilayah putaran kedua. Ini sebenarnya kita ingin menghemat. Apakah putaran kedua akan betul? Saya yakin ini putaran 1 dimenangkan oleh Prabowo. Yakin. Silakan. Ya. Kalau bicara survei, benar, saya bilang lagi ya. Oke. Survei nasional, Poll Tracking hari ini merilis ya. Itu Prabowo udah di angka 48%. Ya. Anies itu di 26% dan itu di 16%.
Itu menurut poltreking ya? Poltreking. Coba menurut dari pandangannya. Kalau hasil survei dari sejak awal, sebenarnya kita survei itu kan ada kelemahan. Survei itu hanya memotret apa yang sudah. Kelemahan survei tidak bisa menjangkau apa yang akan terjadi yang akan datang. Tetapi kan survei itu juga sama, ada pengaruhnya juga Pak. Oh iya, maksud saya gini, survei nih, dimanapun survei tidak akan menyerupai yang akan datang, bukan. Survei itu apa yang sudah terjadi. Sedangkan ini kan pemilu masih 2 bulan lagi, satu itu. Jadi survei kelemahannya adalah tadi dia hanya bisa memotret yang sudah. Sedangkan apa yang akan terjadi dia tidak bisa menjangkau itu. Itu kan tadi real Pak. Iya, real itu yang sudah. Misalkan kan survei itu ada periode enggak? Sebentar, apa yang sudah? Iya, maksudnya kan periode survei itu kan ada periodenya tanggal 5 misalkan sampai tanggal 10. Itu aja. Yang benar itu ya tanggal 5 sampai tanggal 10. Sedangkan tanggal 11, 12, 13 itu sudah kan, itu tidak bisa. Menurut Pak Deddy yang tadi Pak Asep katakan. Oh iya, itu saya sepakat dengan bahwa survei itu dia menyuguhkan apa yang terjadi kejadian yang sudah dalam kurun periode waktu tertentu. Benar nggak seperti itu? Betul, memang betul. Misalnya tanggal 5, misalkan sampai tanggal 10 kan suka disebutkan pada setiap survei ini rilis hasil survei tanggal dilakukan survei ke lapangan tanggal 5 sampai misalkan periode kemarin November 5 November sampai sekian. Itu benar misalnya itu terjadi kalau lembaga surveinya objektif benar. Anggap saja benar. Itu adalah dia hanya membenarkan tanggal itu. Tanggal itu saja? Iya, sedangkan berikutnya itu belum tentu. Terus apalagi yang akan datang. Maka sering terjadi apa yang disurvei dengan hasil pemilu itu berbeda. Contoh nyata lah di depan mata kita, Pilkada DKI contohnya. Pak Anies itu Denny Jaya sudah bilang tidak akan masuk putaran 2 KO di Awate. Ternyata masuk putaran 2 dan memenangkan mayoritas. Joe Biden sama di Amerika. Hasil survei itu kan yang tertinggi tetap Donald Trump sebagai presiden. Tapi begitu hasil pemilu Joe Biden memenangkan. Jadi menurut saya gini, saya tidak akan berdebat soal angka-angka tadi yang disuguhkan. Saya membenarkan. Tapi benar ya, membenarkan apa yang anggap saja itu sebuah angka benar melalui metode yang benar, saya benarkan. Tapi kelemahannya itu hanya periode tertentu. Kan sudah disebutkan bahwa survei ini dilakukan tanggal 5 sampai tanggal misalnya 10 November. Sedangkan tanggal 11, 12, 13 itu sudah tidak terjangkau survei lagi. Itu sedangkan politik itu dinamis Pak, bisa berubah per detik. Betul. Pak Dadang aja bisa berubah. Hari ini kemarin milih saya katanya, begitu ketemu Pak Asep jadi berubah. Jadi politik iya kan tergantung terus, tergantung generasi. Kemarin kan dengan keluarga memilih saya. Tapi begitu datang Pak Asep ke sini ya udah dibagi 2. Nah, ini maksud saya ini fenomena yang nanti juga begitu. Tinggal bagaimana 2 bulan ini Pak Anies meyakinkan pemilih-pemilih yang belum menentukan pilihannya harus diyakinkan. Jadi menurut saya gak persoalan hari ini Pak Anies mau berapa survei gak itu usah. menurutnya Ya. Dari Pak Deddy kan Betul. itu menurut. Tapi bagaimana pengamat Pak? Ya, kalau saya sebagai pengamat justru dengar survei, tapi saya sendiri belum pernah itu disurvei. Nah, jadi tanda tanya besar apakah hasil survei tersebut A1 atau bukan. Nah, itu ya. Karena dari sejak ada survei saya belum pernah secara pribadi mendapatkan survei itu. Yang jelas survei bisa iya dan bisa tidak. Untuk meraih kemenangan tetap kembali kepada hati rakyat. Nah, jadi bagaimana para capres termasuk para caleg bisa mensosialisasikan pasangannya agar dicintai oleh rakyat, kemudian memutuskan pilihannya kepada capres tersebut. Oke, betul. Kita kan di lokalan nih kan. Pak Asep calonnya provinsi, Pak Deddy juga sama provinsi. Ini apa yang mau dibawa nanti di provinsi ini? Maksudnya? Maksud masih konteks pilpres gak atau sudah lewat temanya? Apa yang mau dibawa di provinsi? Jadi saya sedikit ke perdebatan barusan Pak. Survei itu adalah gambaran orang akan melangkah. Kalau dulu saya sudah pernah kerja di lembaga survei, ya pernah saya jadi surveyor survei Indonesia. Gitu, itu adalah gambaran kita akan melangkah besok, kan begitu. Nah ketika survei pasar misalkan di Cibatu ini kita mau buka usaha, disurvei dulu Pak, gitu kan. Ini yang laku kalau buka usaha apa di sini? Apa buka toko emas, buka toko perak, buka pertanian dan sebagainya. Gitu. Nah
Itulah gambaran yang akan kita lakukan besok. Itu gambaran berarti. Ya. Tapi gambaran itu Sepakat. tapi itu gambaran untuk semua capres. Gimana? Iya, jadi tidak bukan gambaran untuk Prabowo saja. Masuk dulu. Ya. Survei itu menggunakan metode statistik yang matematik dan statistik. Angka. Ini angka apa ya? Kalau kita sebagai kaum akademik kan, kalau dalam penelitian ada dua, kuantitatif dan kualitatif. Kan begitu. Ya. Ini survei ini kan angka. Betul. Angka. Kalau kita mau yakin validitas atau reliabilitasnya itu sebuah penelitian kan di situ ada. Betul. Apakah tingkat margin errornya itu berapa persen? 2%, 3%, kan begitu. Nah, inilah gambaran hari ini. Prabowo ini sedang melaju, Pak Bibi. Dan itu tidak bisa dibendung. Semua lembaga survei, nggak ada satupun yang memenangkan pasangan di luar Prabowo Gibran. Itu apakah yakin? Yakin saya, Pak. Tapi tidak tentu. Dan begini, Golkar ini adalah pelopor penggunaan metode survei. Betul. Karena memang awal itu adalah Golkar menggunakan metode itu dalam kapasitas menaikkan rating partai Golkar pada 2004 sorry ya. Dan akhirnya Golkar menang waktu itu kan bikinan partai Golkar. Iya, lembaga survei LSIJA itu. Iya. Itu adalah produk Golkar yang hari ini dipakai oleh semua lembaga dan diikuti oleh lembaga-lembaga bertaburan di mana-mana gitu. Sepakat? Ya, jadi gini, kalau soal bicara survei sepakat. Bahwa itu sebagai metode ilmiah, itu rasional, terukur, jelas. Sepakat. Oke. Oke. Yang tidak sepakatnya apa dari Pak Deddy? Tadi soal ya kan sebenarnya kalau soal survei kan banyak lah kita bisa lihat opini-opini publik hari ini soal siapa yang bayar dan lain-lain kan, soal kredibilitas, integritas, keberpihakan. Kan survei dibuat, masa survei 2 minggu sekali, satu survei itu kan biayanya besar. Ini siapa yang membiayai? Terus yang kedua independensi dan lain-lain. Tapi saya gini lah, saya peduli dengan soal itu, saya sepakat bahwa survei ini ilmiah. Oke. Saya sepakat juga dengan Pak saya bahwa ini sebagai hasil survei itu gambaran untuk ke depan. Tapi gambaran ke depan itu bukan hanya untuk Prabowo. Jangan kepedean juga gitu loh. Survei ini untuk gambaran semua calon gitu loh. Bahwa hari ini misalnya hasil kemarin itu hari ini Prabowo 48, jangan merasa pedewa itu untuk Prabowo. Ini sama dengan hasil survei itu gini loh. Hasil survei ini sama dengan ngasih tahu ke Pak Anies. Pak Anies itu walaupun gak bayar survei saya kasih tahu. Oke, hasilnya ini sekian. Kita bermain antara hasil survei. Ya, saya survei. Tadi disebutkan waktu pilkada DKI. Siapa pada saat itu yang tinggi nilai surveinya adalah AHY. Benar nggak? Yang bisa mengalahkan AHY hanya satu. Pada saat itu ya antara Ahok dengan AHY kan berebut terus. Ya, Ahok dan AHY. Ya, gitu. Anies itu tidak dilirik. Kan begitu. Itu betul kan. Tapi ada catatan, ketika ada tsunami politik baru survei itu bisa dikalahkan. Apakah tsunami politik itu terjadi bisa sesaat? Loh, bisa. Bisa. Begini. Bisa. Bisa. Begini. Kejadian pilkada DKI, Anies bisa menang karena apa? AHY bisa tumbang karena apa? Satu, AHY kalah karena apa? Karena nyanyiannya Pak Antasari Azhar yang menyerang orang tuanya SBY. Satu. Kemudian kenapa Ahok bisa kalah pada saat itu? Karena gerakan 212. Ya. Yang menurut kacamata mereka, saya tidak. Ya. Ini intoleran. Begitu, sehingga mengubah peta semuanya. Nah, makanya saya menganggap bahwa survei bisa kalah oleh tsunami politik. Nah, sepakat. Ini saya tuh menjadi sangat optimis dengan pernyataan Pak Asep. Kenapa? Karena Pak Anies ini secara pelan-pelan lajunya itu naik. Walaupun perlahan ya, naik. Harus diakui, ini naik terus lama. Saya sepakat dengan Pak Asep bahwa dalam politik itu ini penentunya itu banyak ya. Selain calonnya, juga lawan itu bisa menaikkan elektabilitas. Jangan salah, lawan itu bisa menaikkan elektabilitas ketika si lawan ini melakukan blunder politik. Kalau tadi sebut di pilkada DKI, itu ada blunder politik, ada peristiwa-peristiwa politik yang ini menguntungkan lawan. Selalu peristiwa ada Antasari Azhar, peristiwa keseleo lidah Ahok. Nah, dalam pilpres hari ini saya melihat tanda-tanda bahwa Pak Anies ini melaju dan akan menuju kemenangan.
Contoh, tanda awal Pak Anies, orang tidak mengira Pak Anies dengan Pak Muhaimin, tidak ada. Orang mengiranya dengan AHY, dengan Pak Gatot, selalu itu tiba-tiba. Begitu pula sama dengan Ya, Prabowo juga. bukan ini dulu, tiba-tiba Pak Muhaimin. Semua menyatakan ketika dengan Pak Muhaimin ini naik loh, naik satu. Terus yang kedua, Pak Anies dibantu oleh lawan politiknya. Ternyata Gibran, calon wapres Prabowo. Ini bagi kita, ini berkah. Karena kalau bukan Gibran, saya rasa Pak Prabowo bisa leading tidak tertahan. Kita ini sepuluh. Jadi intinya adalah politik, kemenangan itu, elektabilitas itu bisa naik juga karena perilaku lawan politik. Kayak tadi. Nah, hari ini saya melihat itu, tanda-tandanya udah banyak. Ada perseteruan antara KPK dan Polri. Kekacauan negara ini juga akan menambah elektabilitas ke Pak Anies. Tiba-tiba misalnya Pak PDI dengan Pak Jokowi berseteru, yang orang tidak menduga loh dulu. Hari ini dan justru mereka saling sibuk dengan Pak Anies. Jadi intinya gini, bahwa Pak Anies ini sedang menuju secara pelan menuju kemenangan. Bahwa survei itu ada, ya saya sepakat bahwa survei ada, ya oke. Bahwa survei itu menjadi pertanda gambar ke depan, ya, tapi gambar itu semua. Jangan menjawab sama gitu loh. Kita juga melihat. Jadi kalau Pak Anies gak usah bayar, tapi dikasih gambaran. Ini loh angkanya segini, gitu loh. Menarik sekali ya kalau kita terus berbicara masalah pilpres. Sekarang saya giliran bapak-bapak ini kan mau mencalon sebagai caleg ini. Apa yang ketika bapak-bapak ini jadi nanti sebagai anggota Dewan Provinsi, apa yang mau dilakukan? Ya begini Pak, saya tadi sebenarnya ada dua. Masih ada? Masih ada dua visi yang saya akan lakukan. Oke. Di antaranya ini ada linear ya dengan program Pak Prabowo. Oke. Seperti halnya tadi dalam bidang pendidikan, saya selama ini juga membantu teman-teman yang keluarga yang orang tuanya memang susahan dalam mencari kuliah. Saya bantu kuliah walaupun saya belum jadi anggota dewan, saya sudah mampu melakukan mencarikan sebanyak 500 orang di Garut. 500 orang itu untuk membantu kuliah gratis dari melalui program KGP kuliah. Gitu ya, kita minyak link ya. Ya, oke. Nah, Prabowo hari ini itu punya program gratis kuliah di negeri. Jadi bebas SPP. Ini yang menarik buat saya, bahwa memang disitulah orang ingin kuliah itu banyak kendala Pak. Betul. Nah, sekarang dibuka lebar-lebar oleh Prabowo. Semua anak bangsa ini harus mengenyam pendidikan tinggi dengan murah dan mudah. Itu kenapa misalkan sekarang kita belajar ke Jerman, ke Polandia, yang memang ongkos kuliahnya itu digratiskan, ongkos pendidikannya gratis. Kalau kayak misalkan sekolah ke Jerman itu bebas Pak, hanya living cost aja yang kita bayar kan gitu. Nah ini ada kaitannya. Yang tadi ada visi saya yang ketiga adalah bahwa saya ingin membantu kelangkaan pupuk itu dengan cara apa? Mendirikan pabrik-pabrik yang berbasis komunitas untuk menopang kelangkaan pupuk. Sebenarnya kelangkaan pupuk tadi disebutkan oleh Kang Dedi ya, itu sebenarnya kita tidak bisa lepas dari perannya dengan Rusia. Bahan baku pupuk kita itu semuanya dari situ, dari luar, sehingga jangan salahkan ke presiden adalah untuk ke pelaku pabrik itu kan memang supply tidak bisa menciptakan di dalam negeri Pak. Ini kan diciptakan tapi kan bahan baku. Maksudnya bahan bakunya apa gitu? Nggak ada. Itu hampir semuanya separuh negara di dunia ini dipasok dari bahan bakunya dari Ukraina Pak. Kalau nanti Bapak jadi, itu akan salah satunya diperjuangkan. Saya perjuangkan, kita punya hak budgeting nanti ke depan dan aspirasi akan saya kumpulkan untuk kepentingan membantu masyarakat dengan pupuk Pak. Kelangkaan pupuk akan diberikan saya. Separuhnya dari aspirasi saya. Kalau seandainya tetap masih susah sekarang karena nah, jadi gini, bagaimana? Kalau tetap susah, dari itu kan pupuk kimia. Kita banyak di Indonesia ini, apalagi di Garut, pupuk hayati. Itu banyak kita bisa dikembangkan, diolah. Bisa, asal kebiasaan masyarakat saja kita ubah. Mindset pertanian itu jangan mengandalkan kepada pupuk kimia saja. Itu yang agak susah. Iya. Harus diedukasi masyarakatnya juga. Ini tanggung jawab politisi, tanggung jawab bupati, tanggung jawab eksekutif semuanya. Tanggung jawab masyarakat harus di situ. Ketika zaman saya punya orang tua punya sawah, tidak dipupuk kimia juga itu tumbuhnya
sangat luar biasa. Karena apa? Dengan kotoran hewan saja itu jadi pupuk, Pak. Sekarang ketergantungan pada pupuk kimia. Karena apa? Tanahnya sudah sakit, Pak. Kalau kita sakit tubuh, terus diobatin akan tingkat ketergantungannya makin tinggi. Makin kita menghindari, menjaga konsumsi obat-obat kimia, ya tubuh makin sehat. Gitu. Itu sudah ya berarti visi dari Pak. Sekarang dari ketika Pak Ade nanti jadi. Kalau saya jelas bahwa kita temanya perubahan. Karena Perubahan kita ya enggak, saya linear dengan apa yang digaungkan, apa yang menjadi jargon Partai Nasdem, yaitu perubahan. Pertama, ke depan jelas bahwa hari ini lapangan kerja susah kok. Bisa ditanya, tidak harus diperdebatkan, bisa dicek, bisa disurvei lah. Terus yang kedua, harga-harga naik kan. Minyak, kebutuhan pokok lah ya, BBM dan lain-lain. Jelas. Ini kan menjadi misi kita bagaimana harga terkontrol, lapangan kerja mudah, gitu kan. Terus yang kedua tadi terkait pupuk juga, misalkan seperti dulu. Sebenarnya kalau alasannya tadi perang, simpel sih sebenarnya jawabannya. Di tengah pupuk langka ngapain capek-capek bikin IKN besar? Udah aja bela masyarakat petani kita, anggaran untuk IKN untuk pupuk bisa. Satu. Terus yang kedua misalnya bahwa pembangunan infrastruktur itu ya itu menjadi keharusan. Tapi harus juga melihat, kalau menurut Sunda mah ngaca diri lah gitu. Kita harus ngaca diri dengan kemampuan satu anggaran, terus prioritas. Jelas hari ini masyarakat kita itu butuh makan, butuh kerja, butuh harga-harga murah. Nah, tol di mana-mana, bandara di mana-mana, bendungan di mana-mana itu bagus. Tapi harus linear, harus seimbang dengan tadi masyarakat lapangan kerja mudah, pupuk mudah, itu maksud saya. Jadi jangan sampai ini masyarakat dikorbankan gitu loh. Kenapa dikorbankan? Karena tadi ambisius, proyek-proyek ambisius pembangunan. Sedangkan kebutuhan kan sekarang subsidi BBM dicabut, listrik dicabut. Ini salah satu yang dirugikan siapa? Ya rakyat. Kenapa subsidi-subsidi dicabut? Untuk tadi konsentrasi pada mega-mega proyek yang besar yang tidak ada akses kepada masyarakat secara langsung gitu loh. Maka tema perubahan adalah menata ulang kembali gitu loh. Prioritas pembangunan. Oke. Silakan Pak. Silakan Pak. Mungkin Pak Dadi lupa ya dalam mengkritiki masalah IKN ya. Ya, partai yang paling depan itu Nasdem dulu. Menyetujui itu. Partai yang paling depan itu Nasdem waktu IKN itu. PKB juga paling depan itu menyetujuinya kan gitu. Nah, tetapi sekarang berbalik. Ya berbalik ini kan. Ada apa? Saya perlu pertanyakan ini kenapa dulu mendukung paling depan sekarang justru mengkritiki. Jadi kalau bahasa saya ini jeruk makan jeruk loh. Jeruk makan jeruk. IKN itu adalah kesepakatan semua partai kecuali ada satu partai yang tidak menerima, itu PKS. Gitu. Nah, apakah Nasdem ini tergiring oleh pola PKS? PKB juga itu tergiring oleh PKS? Ini nggak jelas juga. Harusnya sama-sama mendukung. Dan ingat begini, peradaban di Indonesia semuanya dari hutan. Kalau Cak Imin mengkritiki bahwa IKN ini, ibu kota ini dipindahkan ke hutan. Lupa, Bandung itu dulu hutan. Bener nggak? Karena peradaban Indonesia semuanya dari hutan semuanya. Jakarta itu apa dulu? Hutan, Pak. Hutan dataran rendah gitu. Nah, jadi jangan setback ke belakang. Ini IKN ini sudah jadi kesepakatan bersama. Gitu. Orang Kalimantan menyukai itu kan. Kenapa kalau saya berpikir ya, saya setuju saja. IKN kan terus kan kalau harus, Pak. Karena ini menjadi kesepakatan dalam undang-undang yang disepakati oleh hampir semua partai kecuali satu partai tersebut. Jadi jangan ke belakang, kalau gitu harus ngaletak ciru. Kita tanyakan ke ini. Waktu kemarin itu adalah Nasdem sama PKB ya. Terus koalisi kan. Gini, kan perjalanan setiap perjalanan itu harus dievaluasi. Setiap perjalanan harus dievaluasi, terus masuk perjalanan bangsa. Perjalanan 5 tahunan. Itu kan kenapa ada pemilu 5 tahunan, itu adalah untuk mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Kita jangan
jangan menutup diri atas kritik, otokritik. Ada istilahnya itu otokritik. Otokritik mengkritik diri sendiri, gitu loh. Mengkritik ke dalam. Nah, persoalan-persoalannya kayak tadi Pak Asa bilang, sebenarnya bukan persoalan yang mendasar. Boleh-boleh saja. Ternyata setelah perjalanan 5 tahun, oh ternyata ada persoalan yang harus dievaluasi. Oh ternyata ini salah. Oh ternyata ini keliru. Kita jangan malu gitu loh. Kalau ini keliru bilang saja ini salah. Kalau keliru. Soal undang-undang ya kita sepakat. Karena Pak Anies beberapa kali ini soal undang-undang. Kalau undang-undang mana terus dilanjutkan. Cuman kita bicaranya soal gini Pak, ada politik anggaran. Politik anggaran itu terkait dengan masyarakat hari ini. Pak, sebentar, saya potong Pak gimana? Ya, ini kan menurut undang-undang nih. Ya, kalau kita berbicara undang-undang, bagi saya sebagai seorang muslim, undang-undang yang harus kita taati adalah Al-Quran. Itu undang buatan manusia, itu masih bisa dirubah kan. Dulu undang-undang persyaratan capres kan 2 periode ya, nah, dengan adanya reformasi. Nah sekarang kita kembalilah, kalau saya melihat dengan adanya konsep debat ini, masyarakat bisa cerdas. Ingat Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa, nasib suatu kaum kalau rakyat itu sendiri tidak mau merubahnya. Pesan dari saya kepada masyarakat agar cerdas dalam menentukan pilihan. Nah, penuhi kriteria Nabi. Yang pertama adalah sidik. Jadi siapapun capresnya harus berani mengatakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Membela kebenaran, memperjuangkan kebenaran. Yang kedua adalah amanah. Nah, jangan sampai sekarang jual ya, jualan apa pingin laku. Tapi setelah jadi komitmen politik, kampanye jadi politik harus dilaksanakan. Yang ketiga adalah patonah. Nah, saya ingin pemimpin ke depan, baik itu capres, wakil presiden ataupun anggota DPR itu harus cerdas, bukan pintar. Cerdas. Nah, kenapa? Kalau cerdas tahu benar dan salah. Tapi kalau pintar kadang-kadang nipu orang. Kebalinger. Yang terakhir adalah tablik. Nah, jadi seorang pemimpin siapapun capresnya nanti harus benar-benar melaksanakan tablik amanat anggaran yang ada. Jangan sampai mohon maaf nih anggota DPR nih, bantuan aspirasi sekian, datang ke kecamatan sekian, datang ke desa sekian, dilaksanakan sekian. Tolong itu dilaksanakan. Tablik benar-benar menyampaikan dana sesuai apa yang diterima oleh masyarakat. Itu aja. Terakhir, kalau kita menarik sih, tapi kita terakhir silakan dari jargon masing-masing dari Pak Asep untuk mengemukakan, karena kan sekarang mau pemilihan. Silakan. Pilpres atau pileg? Pileg. Ya, terima kasih. Jadi saya punya 4 program itu dan saya akan genjot dari sisi kebijakan fungsi dari legislatif kita akan disalurkan melalui 4 program tadi. Dan satu lagi saya punya program yang antaranya adalah menata kawasan-kawasan wisata religius. Mohon maaf ya itu karena di sini Garutnya banyak musnah gitu ya. Saya sebenarnya ingin menata kawasan tersebut bukan dari sisi masalah-masalah yang khurafat, tapi ada pergerakan ekonomi ketika kawasan wisata religius itu dikunjungi banyak orang. Contoh kasus misalkan didirikannya oleh Ridwan Kamil Masjid Al-Jabar, itu kan tidak ada situs makam atau apa, tapi orang banyak berbondong-bondong tiap hari, hampir 3.000 orang. Dan di situ ada pergerakan ekonomi yang luar biasa sehingga masyarakat kita itu bisa naik daya beli. Nah, karena itu saya akan berkonsentrasi yang katanya adalah kawasan-kawasan wisata religius yang kalau orang Libanon bilang adalah kawasan makam-makam karomah, itu akan saya bangun dengan desain dari kami. Itu pileg. Ya. Pilpres. Kalau Pilpres, saya tadi saya orang nasional bahwa hasil survei dari luar negeri dan dalam negeri itu menyatakan bahwa Prabowo itu akan menang 1 putaran. Saya hakul yakin akan menang. Dan hanya satu yang bisa mengalahkan Prabowo adalah tsunami politik. Dan tadi dari Pak Aib menyampaikan bahwa ada 4 sifat yang harus kita pilih ya terhadap pemimpin. Kalau saya boleh tambahkan 1, ikhlas. Ikhlas. Karena apa? Menurut Gus Dur
Gitu. Siapa tokoh di Indonesia yang paling ikhlas itu adalah Prabowo. Bukan kata saya, tapi kata Gus Dur. Oke. Itu ya. Ya. Berarti para sahabat bisa dicatat nanti dari Pak Asep ini menjagokan di Pileg Dapur. Oke, sekarang izin dari Pak Dedi untuk menyampaikan kalaupun jadi nanti terakhir lah, ya kalimat terakhir silakan di forum ini ya. Fisik saya sebagai caleg ke depan jelas kita mengikuti linear dengan apa yang digaungkan oleh Partai Nasdem dan Anies. Kita mengusung 5 perubahan. Nah, ke depan saya berharap ada perbaikan, ada percepatan, ada peningkatan dari aspek pembangunan. Pertama, penguatan UMKM, jelas karena ini merupakan basis ekonomi paling bawah. Kita harus menguatkan para pelaku ekonomi bawah. Para pelaku ekonomi bawah itu siapa aja? Tukang warung, tukang gorengan, home industri, itu yang harus nanti kita kuatkan. Terus yang kedua, peningkatan mutu pendidikan. Mutu pendidikan itu satu aspek pembangunannya, infrastruktur pendidikan, karena masih banyak hari ini sekolah-sekolah yang tidak layak dan harus dibantu. Terus mutu dari sisi SDM-nya, guru, murid, nah itu yang harus kita tingkatkan. Nah, caranya adalah jelas bahwa hari ini kita akan bersinergi dengan program pemerintah pusat. Misalkan tadi KIP dan lain-lain. Terus yang ketiga, kita peningkatan infrastruktur. Infrastruktur kan nanti banyak lah ya, jalan dan lain-lain. Yang kedua, terkait dengan Pilpres, jelas kalau saya punya pesan, kita itu harus memilih pemimpin yang tidak lahir dari sebuah pencitraan. Tapi originalitas seorang pemimpin itu harus menjadi patokan. Originalitas seorang pemimpin itu hadir bisa diuji adalah dengan kita lihat rekam jejaknya, kita lihat track recordnya, kita pelajari profil biografinya. Karena originalitas itu akan tumbuh, akan hadir. Nah, maka ke depan saya berharap kita memilih pemimpin itu yang asli, yang tidak dibuat-buat. Berpihak ke rakyatnya itu muncul dari hatinya dan pikirannya. Dia sederhana itu memang perilakunya, bukan dibuat-buat. Dia itu amanah juga bagian tidak dibuat-buat. Terus yang ucapan dan perilakunya itu sesuai. Nah, itulah intinya ke depan harus kita memilih pemimpin yang punya originalitas dan juga konsisten apa yang diucapkan itu dilakukan, apa yang dijanjikan itu dilaksanakan. Itu saja mungkin Pak Dadang. Terima kasih. Silakan Pak. Ya, terakhir mungkin pesan kami dari pengamat lah. Mari kita sukseskan pemilu tanggal 14 Februari nanti. Kami minta kepada seluruh rakyat Indonesia yang punya hak pilih, tolong gunakan hak pilihnya. Jangan sampai golput. Ingat, kekuasaan ada di tangan rakyat. Jadi rakyat bisa menentukan bagaimana nasib Indonesia ke depan. Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Oleh karena itu, saya mohon kepada masyarakat jangan sampai golput. Pilih menurut pandangan yang terbaik dari yang baik, dari yang baik dari yang buruk, dari yang buruk dari yang terburuk. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Dan saya untuk terakhir, semoga apa yang kita bicarakan hari ini, obrolan hari ini menjadikan sebuah kemanfaatan bagi siapapun yang mendengarkan, bagi siapapun yang menonton acara ini, dan mudah-mudahan bapak-bapak yang ada di sini sehat selalu dan penuh dengan keberkahan. Siapapun yang jadi, insya Allah Indonesia akan lebih maju dan lebih memimpin dunia ke depannya. Terima kasih. Saya bertugas dari Sugiarto dan bapak-bapak yang sudah ada di studio kami. Tonton nanti di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.